Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dimanapun berada, para siswa dan siswi sekolah dasar, selamat berjumpa kembali dalam program PJJ, pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, KKG PAI Harjamukti Kota Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dengan memperingatinya penuh cinta dan kasih sayang, kita kelak di yaumil akhir hari kiamat diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapat syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingatkan agar kita tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu kita selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa kita semuanya dimudahkan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang sholat, yaitu temanya sholat kewajibanku, bersama Bapak Asep Saifullah, guru di SD Negeri Pesantren Harjamukti Kota Cirebon. Berikutnya anak-anak, kali ini tujuan pembelajaran kita adalah: 1. Kalian harus tahu arti dari sholat. 2. Kalian harus tahu hukum dari melaksanakan sholat fardu. 3. Kalian harus bisa menyebutkan syarat wajib sholat. Dan terakhir, harus bisa menyebutkan syarat sah sholat. Baik anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, bahwa yang dimaksud dengan pengertian sholat adalah secara bahasa, yaitu artinya doa. Sholat secara bahasa doa. Secara istilah, sholat adalah serangkaian bacaan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat. Silakan boleh kalian catat di buku kalian masing-masing. Baik, selanjutnya mengenai syarat wajib sholat. Pertanyaannya, Pak, siapa yang wajib melaksanakan sholat? Nah, jawabannya adalah syarat wajib sholat.
Nah, diantaranya ada 3. Pertama, yaitu syarat wajib sholat itu muslim atau muslimah. Jadi kalau seorang muslim itu harus sholat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wajib itu apa anak-anak? Kalau dilaksanakan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan maka berdosa, mendapatkan siksa. Kemudian anak-anakku, bahwa non-muslim selain orang Islam itu tidak wajib melaksanakan sholat. Ya, jadi yang wajib itu seorang muslim. Yang kedua anak-anak, yaitu baligh atau dewasa. Bagi laki-laki berarti kalau sudah usianya 15 tahun, perempuan usianya 15 tahun, atau sebelum 15 tahun tapi laki-laki sudah pernah mimpi basah, itu berarti sudah dewasa. Kalau perempuan sudah haid, itu berarti sudah dewasa. Pak, bagaimana Pak kalau saya belum termasuk dewasa? Saya kan masih usianya di bawah 9 tahun. Saya kan belum haid. Maka kewajibannya adalah belajar atau membiasakan diri untuk sholat. Ya, anak-anakku sekalian, Bapak yakin kalian adalah anak-anak yang soleh-soleha, yang suka mengerjakan sholat. Sholat sehari semalam yang fardu itu, yang wajib ada 5. 1 zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jumlah rakaatnya masih ingat anak-anak? Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 3, subuh 2. Totalnya menjadi 17 rakaat. Bagus. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, berikutnya yang ketiga yang merupakan syarat wajib sholat adalah berakal sehat. Artinya kalau orang gila atau tidak waras itu tidak wajib melaksanakan sholat. Nah, bagi kita semua yang sehat akalnya, yang harus sholat. Berikutnya anak-anak, mengenai syarat sah sholat, bahwa sholat dilaksanakan itu akan sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan berikut. Sholat itu ada aturannya. 1. Suci dari hadas. Kalian sudah pernah belajar mengenai hadas dan najis, masih ingat? Di antaranya suci dari hadas kecil itu harus berwudu sebelum melaksanakan sholat. Kalau dari hadas besar harus mandi. Ya, begitu. Kalian kalau mau sholat wudu dulu kan? Ya harus begitu. Karena kalau nggak wudu, sholatnya tidak sah. Begitu. Yang kedua anak-anak, yaitu suci dari najis. Baik itu badannya, pakaiannya, tempatnya harus suci, tidak ada najisnya. Nah, najis itu apa? Kalian juga sudah belajar. Najis itu misalnya kotoran, atau darah, atau nanah. Nah, itu bangkai, itu najis. Misalnya ketika sholat Allahu Akbar, kemudian ada tai cicak jatuh ke baju, nempel, nggak langsung jatuh ke bawah. Nah, itu berarti pakaiannya ada najisnya. Itu maka sholatnya batal. Begitu anak-anak. Kemudian yang merupakan syarat sah sholat yang ketiga, yaitu menutup aurat. Jadi kita harus berpakaian. Kalau laki-laki pakai celana panjang atau pakai sarung, ya.
Kemudian kalau perempuan tentunya pakai mukena. Perempuan tuh auratnya seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan ya. Jadi kalau perempuan lagi sholat rambutnya kelihatan, itu sholatnya batal. Apalagi selain rambut, kelihatan kakinya, kelihatan tangannya, itu batal sholatnya, harus ditutupi. Termasuk juga ini adalah adab. Jadi meskipun laki-laki itu auratnya dari pusar sampai dengkul, maka kalau sholat ya harus berpakaian lengkap. Masa sholatnya pakai celana pendek begitu ya? Lengkap, itu lengkap, bersih, sopan. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang keempat yaitu harus menghadap kiblat. Kiblat tahu kan ya? Jadi kiblat itu adalah Ka'bah seperti yang digambar itu. Nah, Ka'bah yang ada di Mekah. Kebetulan kita di Indonesia, Asia Tenggara, arah kiblatnya itu ke barat. Barat nyerong sedikit ke utara, itu arah kiblatnya. Lebih mudahnya kita tinggal mengikuti arah masjid sajalah atau musola. Ya, apalagi kalau kalian sholatnya di masjid. Bagaimana kalau tidak menghadap kiblat? Tidak sah. Jelas sholatnya menghadap ke timur. Wah, itu apalagi nggak ke kiblat. Kalau di Indonesia itu harusnya ke barat kiblat, itu tidak sah. Kemudian yang terakhir anak-anak, yang kelima dari syarat sah sholat adalah sudah masuk waktu sholat. Kalau misalnya mau sholat duhur tapi masih jam 11, ya belum masuk waktu zuhur, itu tidak sah sholat. Tandanya masuk waktu sholat itu adalah dengan adanya azan. Sekarang mudah kita menandai sholat dengan azan. Jadi kalau kalian sedang bermain dimanapun, pas ada orang yang azan kedengaran, ya berhenti dulu, sholat dulu. Nanti habis sholat main lagi, bilang sama orang tuanya izin dulu, habis sholat mah atau habis sholat pah, ayah, ibu mau main lagi. Nah begitu ya. Jadi harus sudah masuk waktu sholat. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah kita semuanya sudah belajar tadi mengenai satu pengertian dari sholat. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Secara istilah apa tadi? Rangkaian bacaan dan gerakan yang dimulai dengan membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan bacaan salam. Kemudian apa lagi? Syarat wajib sholat ada berapa? 3. 1. Harus muslim atau muslimah. Yang kedua, harus baligh atau dewasa. Dan yang ketiga, harus berakal. Kemudian syarat sah sholat diantaranya 1. Suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas yang besar. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga, harus menutup aurat. Yang keempat, harus menghadap kiblat. Dan yang kelima, harus masuk waktu sholat. Itu anak-anakku sekalian, dan kali ini silakan kalian catat latihan soal berikut. Nanti kalian isi dengan baik, kemudian kalian boleh berikan kepada Bapak dan Ibu guru PAI di sekolahnya masing-masing. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan dari sekarang
biasakanlah untuk mengerjakan sholat. Meskipun kalian sedang main, berhenti dulu mainnya, sholat dulu, baru main lagi. Ya, Bapak yakin kalian adalah anak-anak yang soleh-solehah, yang nurut. Kalau sama orang tuanya disuruh berangkat, sholat, ngaji, insya Allah. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.